Pemeriksaan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian memberikan informasi tentang AKDR. Jadi, AKDR adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan berbentuk huruf T yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Yang tersedia di Indonesia saat ini adalah AKDR jenis Cooper T. Cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi, mempengaruhi fertilitas sebelum ovum mencapai kavum uteri, serta mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungan untuk AKDR yaitu memiliki efektivitas yang sangat tinggi, yaitu 99,4% sampai 99,8%. Efektivitas segera setelah pemasangan dan memiliki jangka proteksi sampai 10 tahun. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal. Dapat dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus. Efek samping dari AKDR ini sendiri yaitu perdarahan berupa ada bercak perdarahan antara menstruasi dan biasanya siklus haid menjadi lebih panjang pada 3 bulan pertama. Kemudian nyeri saat haid, kontraindikasi dengan wanita yang mengidap IMS, dapat memicu terjadinya penyakit radang panggul dan dapat terjadi infertilitas. Setelah itu, tanyakan pada ibu apakah masih memiliki pertanyaan. Apakah ibu sudah mengerti? Lalu lanjut tanyakan riwayat kesehatan reproduksi ibu, tanyakan riwayat tanggal haid terakhir, lama haid, pola pendarahan haid, riwayat paritas, riwayat persalinan, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat menderita kanker serviks. Setelah itu jelaskan prosedur AKDR kepada ibu. Prosedurnya yaitu akan dimasukkan alat ke dalam rahim ibu, kemudian akan dilepas di dalam rahim, kemudian digunting benang yang tersisa sependek mungkin. Selanjutnya pemeriksa mencuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Tetapi sebelum itu, sudah meminta ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu dan mencuci area genitalia menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian siapkan alat dan bahan AKDR. Selanjutnya, bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksa lalu memakai handskun. Palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau keluhan lainnya. Lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Ganti handskun dengan yang steril untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun fisura. Kemudian lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah, kemudian palpasi kelenjar Sin dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DO. Lakukan pemeriksaan in speculo, menggunakan spekulum cucur bebek yang panjang dan ukurannya sesuai dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan masukkan spekulum dengan posisi miring dan tertutup. Kemudian kencingkan sekrupnya. Setelah terpaksa infeksi serviks, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol dan porsio licin. Bila ada lender eksudat atau darah, dapat dibersihkan agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengendurkan sekrup yang terkunci, lalu letakkan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian, lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan 2 jari lainnya ke dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasifisis untuk menentukan arah, besar dan posisi serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, ateksna, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor. Pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina,
Angkat tangan kiri dari perut ibu. Kemudian, ambil kapas yang telah dibasahi dengan larutan antiseptik dan hapus sekret vagina yang membasahi dinding perut atau vulva dan perineum. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi, seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kafum doblasi. Kemudian, lepaskan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian, masuk ke tindakan pra-pemasangan AKDR. Buka sebagian plastik penutup AKDR, lipat ke belakang, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda yang tidak steril. Pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai menyentuh pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat dalam tabung inserter. Kemudian masuk pada prosedur pemasangan AKDR. Pemeriksa sudah memakai sarung tangan steril yang baru, kemudian ambil spekulum cucur bebek yang baru, lubrikasi dengan gel, kemudian masukkan dalam vagina untuk melihat serviks. Setelah itu usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati di area jam 11 dan jam 1. Lalu masukkan sonde uterus dengan teknik notach, yaitu secara hati-hati. Memasukkan sonde ke dalam kafum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding uteri atau bibir spekulum. Setelah itu keluarkan sonde dan lihat lender serviks pada sonde untuk menentukan apakah posisi dan kedalaman kafum uteri. Ukur kedalaman kafum uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril dengan menggeser leher biru pada tabung inserter. Kemudian, buka seluruh plastik kemasan. Angkat tabung AKDR dari kemasan tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati, jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atas sampai terasa adanya tahanan. Kemudian, lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke dalam serviks sampai terasa adanya tahanan. Keluarkan sebagian dari tabung inserter dan gunting benang AKDR. Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah yang terkontaminasi. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks bila ada pendarahan dari tempat bekas jahitan tenakulum. Tekan dengan kasus selama 30-60 detik. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu lakukan toilet vulva, minta ibu memakai pakaiannya kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai ke tempat yang sudah disediakan. Kemudian, celupkan kedua tangan yang masih menggunakan handphone ke dalam larutan klorin, buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin. Setelah itu, pemeriksa mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan WHO. Ajarkan pada klien bagaimana cara memeriksa sendiri benang AKDR dan kapan harus dilakukan. Jelaskan kepada klien apa yang harus dilakukan dan bila mengalami efek samping. Terima kasih.